Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hidrokarbon. Kompetensi dasar yang akan ataupun yang harus kalian miliki nantinya adalah yang pertama mendeskripsikan kekhasan karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Yang kedua adalah menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur dan hubungannya dengan sifat senyawa. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, nanti di sini ada beberapa materi yang akan kalian pelajari, mulai dari kekhasan atom karbon, kemudian tata nama senyawa hidrokarbon, isomer, ya, sifat fisis, sifat kimia, dan nanti ada juga latihan soalnya. Nah, untuk pertemuan pertama kita bahas dulu yang sifat khas dari hidrokarbon. Nah, kita tahu ya, hidrokarbon itu berasal dari dua suku kata, yaitu hidro dan karbon. Nah, hidronya itu hidrogen, karbonnya adalah karbon. Kalau hidrogen kan lambangnya H, karbon lambangnya C. Nah, di sini kita bahas tentang kekhasan dari atom karbon. Atom karbon itu punya beberapa sifat khas, ya. Di antaranya adalah di sini mempunyai nomor atom 6. Kalau kita konfigurasikan, kalian ingat ya di kelas 10 cara konfigurasi elektron. Nah, kalau nomor atomnya 6 dikonfigurasikan 2 dan 4. Nah, di sini memiliki 4 elektron valensi. Jadi kalau konfigurasi itu atom yang terakhir ini ya disebut dengan elektron valensi. Nah, untuk apa elektron ini? Nah, gunanya adalah untuk membentuk ikatan. Nah, di sini atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan 3 variasi. Maksudnya gimana? Ini kita lihat gambarnya ini. 3 variasi itu adalah, nah, dari 4 valensi ini, elektron valensi, itu bisa semuanya satu persatu. Ini misalnya ya, kita ibaratkan tangan saja ya. Satu tangan bisa menggandeng yang lain, ini satu tangan bisa menggandeng yang lain, ini juga sama, ini juga sama. Itu variasi yang pertama. Variasi yang kedua bisa juga nanti rangkap dua. Contohnya ini di atas ya, ini rangkap dua. Jadi tangan dua ini mengikat satu atom yang lain nantinya. Sedangkan ini kan masing-masing, ini satu, ini satu. Atau variasi yang ketiga nanti bisa membentuknya itu 3, rangkap 3. Nah, ini ada tangannya misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 3 tangan gabung jadi 1 untuk berikatan dengan satu atom yang lain. Nah, itu variasi dalam ikatan kovalen atom karbon. Kemudian yang berikutnya ini dapat berikatan dengan atom karbon lain, membentuk rantai yang sangat panjang. Nah, ini kalau atom karbon berikatan sesama atom karbon itu bisa membentuk rantai yang sangat panjang. Nah, mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan mungkin ya. Nah, tapi nanti ada yang wajib kita pelajari ya. Nanti ada sekitar 10 rantai. 10 rantai atom karbon. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah ini, posisi dari atom C dalam rantai karbon. Nah, ada beberapa penyebutan untuk posisi atom C dalam rantai karbon. Yang pertama di sini atom C primer. Mana itu? Ini yang dilingkari. Nah, ini primer. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Ini ada C mengikat satu C yang lain. Yang lainnya kan ini H.
Nah, jadi C mengikat satu C disebut dengan atom C primer. Kemudian posisi atom C dalam rantai karbon yang kedua adalah ini, atom C sekunder. Kalau sekunder berarti mengikat dua atom karbon yang lain. Ini ada C tengah-tengah, mengikat C sebelah kanan, dan mengikat C sebelah kiri. Berarti C yang di tengah itu mengikat dua C lain, namanya atom C sekunder. Kemudian atom C tersier, karbon yang mengikat tiga atom karbon yang lain. Ini C tengah-tengah ya, mengikat 3 C yang lain, mengikat 1 C, 2 C, 3 C. Jadi C yang di tengah mengikat 3 C yang lainnya, maka disebut C yang tengah ini disebut dengan atom C tersier. Nah, kemudian ada lagi atom C kuartener, berarti mengikat 4 atom karbon yang lain. Ini C tengah-tengah mengikat 4 C yang lain. Ini C1, C2, C3, C4. Nah, 1 C berikatan dengan 4 C yang lain. Itu namanya atom C kuartener. Nah, kemudian di sini hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon terbentuk dari atom C dan H. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Hidrokarbon, H-nya itu hidrogen, C-nya itu karbon. Nah, ikatan antar atom C dapat berupa ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Tadi yang di awal ada 3 variasi ikatan kovalen. Bisa tunggal, masing-masing tangan berikatan. Bisa rangkap 2, ada 2 tangan yang bergabung untuk mengikat satu atom lain. Atau ada yang rangkap 3, 3 tangan bergabung untuk mengikat satu atom lain. Nah, kemudian berdasarkan jenis ikatan, jenis rantai, berdasarkan jenis rantainya, itu dibagi menjadi rantai lurus dan bercabang. Jadi atom C itu hidrokarbon ya, itu bisa, nah ini pembagiannya ya, pengelompokannya ini. Kalau rantainya lurus disebut dengan alifatik. Kalau rantainya tertutup ya, disebut dengan siklik, siklus ya, menutup lingkaran. Jadi kalau alifatik lurus, kalau yang siklik itu yang menutup. Dari alifatik dibagi lagi menjadi 2, jenuh dan tak jenuh. Nah, rantai yang jenuh itu yang bagaimana? Ini kalian lihat. Di sini rantai lurus ya. Kemudian ini kan ada C, C dan C ini lurus membentuk garis lurus, atau ada juga yang percabangan. Ini C lurus, kemudian satunya di bawah, cabang ya. Rantai yang bercabang. Ini jenuh. Kalau jenuh itu semuanya tunggal, ikatannya tunggal. Garisnya satu semua. Nah, jadi namanya ikatan tunggal semua. Yang kedua tak jenuh. Kalau tak jenuh, nah kita lihat ada salah satu yang rangkap. Baik di sini ada rangkap 2 maupun yang di sini rangkap 3. Jadi minimal kalian temukan satu rangkap dalam sebuah rantai, itu bisa disebut dengan ikatan hidrokarbon ataupun jenis hidrokarbon yang tak jenuh. Nah, sedangkan yang siklik di sini ada alisiklik dan aromatik. Kalau alisiklik, nah seperti ini. Siklik itu yang dimaksud dengan menutup itu tidak harus bentuknya lingkaran ya, tapi minimal segitiga. Segitiga ini kan berarti kan menutup, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya ya. Kalau ini kan ada ini awalnya sebelah kiri misalnya, akhirnya sebelah kanan. Nah, kalau yang menutup itu yang ya menutup, jadi nggak ada ujungnya. Makanya di sini bentuk segitiga itu sudah dikatakan siklik. Atau di sini ada 5 atom C yang membentuk seperti bangun segi 5, namanya menutup. Kalau alisiklik menutup dan semuanya rantainya tunggal. Kalian perhatikan garisnya ini, semuanya garisnya satu. C garisnya satu, C garisnya satu. Nah, ini juga sama ya.
Nah, sedangkan yang kedua di sini siklik yang aromatik ya. Siklik aromatik itu sama-sama menutup, tapi di sini ada ikatan selang-seling antara ikatan tunggal dan rangkap. Ini contohnya nih ya. C ini kan tunggal, ini rangkap ya. Tunggal lagi, di bawah rangkap lagi, samping kanan tunggal lagi, ke atas rangkap lagi. Nah, kalau ikatannya selang-seling seperti itu, maka disebut dengan siklik aromatik. Nah, biasanya juga sering digambarkan seperti ini. Ini kalau yang jumlahnya ada 6 ya. Kalau jumlah C-nya 6, digambarkan menjadi segi 6. Segi 6-nya seperti ini. Digambarkannya ini ya, tunggal, ini yang rangkap, ini yang tunggal, rangkap lagi, tunggal, rangkap. Jadi selang-seling. Atau juga digambarkannya seperti ini. Segi 6, kemudian tengah-tengahnya kalian beri lingkaran. Itu cara menggambarkannya. Nanti lebih lanjut akan kalian bahas di kelas 3. Nah, yang terakhir ini perbedaan antara alkana, alkena, alkuna. Jadi hidrokarbon itu juga bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok ataupun golongan ya istilahnya, golongan alkana, golongan alkena, dan golongan alkuna. Golongan alkana ya, nanti di sini punya rumus umum CnH2n plus 2. Ini nanti perbandingan antara C dan H-nya ya. Jadi kalau CnH2n plus 2, kalau misalnya C-nya 1, berarti H-nya berapa? Berarti 2 kali 1, itu 2 plus 2, 4. Nah, berarti kalau C1H4, nah itu masuknya golongan alkana. Kalau C2, H-nya berapa? Hitung sendiri. Kalau C3, H-nya berapa? Dihitung sendiri di sini ya. Nah, nanti bisa. Kemudian alkena, rumus umumnya CnH2n. Nah, CnH2n. Kalau alkuna, CnH2n-2. Nah, ciri yang lain kalau alkana di sini rantainya tunggal. Kalau alkena ada rangkap 2-nya, kalau alkuna ada rangkap 3-nya. Atau kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Sifatnya jenuh, tak jenuh, tak jenuh. Tadi ingat ya, jenuh itu yang semuanya tunggal. Kalau tak jenuh ada rangkapnya. Ini tak jenuh ada rangkapnya lagi. Nah, itu untuk sifat-sifat khas dari hidrokarbon. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang alkana, alkena, dan alkuna lebih lanjut, yaitu ini tata nama atau cara menamakan senyawa alkana, senyawa alkena, dan senyawa alkuna. Nah, untuk kali ini sekian dulu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.